emprit Jawa yang biasa. Nah, yang seperti ini, yang warna coklat ini, ya. Nah kita kasih makan dulu, guys. Nah, assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi pagi ini saya mau ngasih lihat ke teman-teman kalau pagi saya itu gimana sih. Nah, ini saya bawa 3 kardus seperti ini. Ini isinya burung emprit semua teman-teman nih. Ini saya mau kasih makan dulu. Ini untuk anakan piitnya tuh bervariasi teman-teman. Nah, ada yang udah besar seperti ini udah mulai belajar terbang nih teman-teman. Ini untuk jenisnya sendiri, ini saya pelihara di sini karena adanya 2 jenis ya. Emprit Jawa yang biasa, nah yang seperti ini. Ada juga emprit packing atau emprit batik teman-teman, yang warna coklat ini ya. Nah, untuk teman-teman yang nanya untuk emprit haji atau emprit bondol kaji di sini tuh udah nggak ada teman-teman. Susah banget nyarinya, harus ke tempat lain. Jadi kita peliharanya yang ada aja seperti ini. Nah lanjut, ini kita kasih makan. Nah ini untuk makanannya udah saya siapin semuanya. Ini untuk pakannya sendiri teman-teman. Ini tuh purbabi, millet putih dan juga kuning telur rebus ya. Semuanya di mix, semuanya dicampur. Nah kita kasih makan dulu, guys. Nah, cara seperti ini tuh cocok banget teman-teman untuk bisa menjinakkan burung ya, khususnya burung emprit atau burung-burung lainnya juga bisa banget. Nah, di sini kenapa saya tengok sana sini karena di sini juga banyak kucing teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa usahakan kalau ngasih makan burungnya itu di tempat outdoor kayak gini. Karena mereka tuh supaya terbiasa dengan alam sekitar, guys. Jadi kalau misalkan mereka udah bisa terbang, nah mereka tuh bakalan gak kemana-mana karena sudah terbiasa dengan tempatnya seperti ini. Harusnya sih ini pas lagi kita kasih makan seperti ini sih harusnya sambil ada sinar matahari teman-teman ya, karena mungkin di sini cuacanya agak mendung, jadi sinar mataharinya nggak ada, guys. Tapi bagusnya sih teman-teman sambil dijemur juga ya, sambil dikasih makan, sambil dilepas juga. Nah seperti ini supaya mereka lebih terbiasa teman-teman. Nih ini yang saya bawa ukurannya dia yang masih kecil-kecil teman-teman. Nih kita kasih lihat dulu ke teman-teman ya, kita beresin dulu nih ngasih makannya. Ini ngasih makannya udah selesai. Nih temboloknya udah full semua. Jadi untuk burung emprit itu teman-teman wajib untuk temboloknya sampai full kayak gini teman-teman. Dan untuk ngasih makannya juga sering ini ya. Jadi susahnya burung emprit, dia itu sering banget minta makan. Padahal dia tuh temboloknya udah full kayak gini. Ini 2 jam kemudian udah pasti kempes lagi dan harus ngasih makan lagi teman-teman. Nah ini untuk yang gede udah ngasih makannya udah selesai. Dan ini untuk yang kecilnya nih teman-teman. Nah ini untuk yang kecil. Untuk yang kecil ini ukurannya dia itu di atas bulu jarum sedikit ya. Nah ini untuk bulunya udah pada pecah semua. Nih ini jumlahnya nggak tahu berapa ekor teman-teman. Lupa saya. Kita kasih makan dulu, guys. Nah ini nih teman-teman, hal yang harus diperhatikan ketika memelihara anakan burung piit supaya tetap bisa sehat. Nah di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini anakan burung yang dari sananya tuh udah kekurangan makan. Tuh, mereka kering, kecil, tumbuhnya itu nggak maksimal. Nah ya, ini waktu itu di sarangnya tuh ada sekitar 5 ekor teman-teman. Dan untuk yang besarnya, untuk kakak-kakaknya, mereka itu pada sehat-sehat biasa aja. Dan untuk yang kecil karena kekurangan makanan, nih mereka itu jadi susah tumbuh untuk anakan paling bungsunya. Nah, memang sama juga teman-teman yang kita pelihara. Jadi untuk ngasih makan itu harus sering teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah lapar, langsung aja dikasih makan. Karena kalau enggak, kelaparan kayak gini, tuh dia tuh kering teman-teman. Dan untuk tumbuhnya jadi kurang maksimal. Dan ini untuk burung yang sehat nih, ya. Untuk burung yang sehat, tuh teman-teman. Untuk burung yang sehat dia seperti ini, ya. Untuk badannya gemuk, juga dia itu bertenaga. Nah kayak gini nih, tuh.
cakep-cakep deh pokoknya teman-teman ya, cakep-cakep. Nah, kita kasih makan lagi nih. Tuh, ini udah full teman-teman. Jadi untuk ngasih makan saya di sini 2 jam sekali teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang sibuk atau yang banyak kerjaan bisa mungkin di 3 jam sekali teman-teman. Tuh, ini yang udah pada makan dia nyamperin lagi teman-teman. Memang burung piyet tuh kayak gini guys ya. Meskipun temboloknya dia udah full, udah penuh, tetap aja dia mau makan, mau diloloh. Tuh. Ini kita biarkan teman-teman mereka bermain, terbang. Ini saya sengaja angonnya di sawah kayak gini. Kenapa? Karena biasanya kalau deket-deket rumah banyak banget kucing. Nah, makanya saya lepasnya di sini teman-teman. Tuh, supaya mereka bisa terbang, bisa kemana-mana, bisa matuk-matuk di daunan. Pokoknya supaya terbiasa dengan alam-alam terbuka seperti ini. Nah, ini yang masih kecil teman-teman. Hai A. Aduh susah. Tuh. Nah, jadi gini teman-teman. Meskipun burung seperti ini, burung yang kekurangan gizi ini bisa hidup sampai besar, mereka itu bakalan ada kekurangan seperti bulunya kurang, untuk bulunya itu nggak tumbuh, atau enggak dia itu biasanya sepengalaman saya bulunya itu untuk bulu badannya tuh nggak tumbuh, cuma ada di bulu kepala dan bulu sayap aja. Untuk ekornya juga pendek, jadi mereka itu memang kekurangan gizi teman-teman. Nah, apakah burung seperti ini bisa disembuhkan? Bisa banget ya teman-teman, tinggal perbaiki aja untuk pakannya. Jadi mereka tuh harusnya dipisah di tempat khusus supaya untuk ngasih makannya itu lebih terjamin lagi ya. Enggak teman-teman, untuk ngasih makannya itu dipisah. Ini dikasih millet aja juga udah bagus banget, udah jos pokoknya ya. Jadi gampang banget kalau untuk memperbaiki gizi burung piyet yang gizi buruk kayak gini. Tinggal kasih full millet aja, insya Allah teman-teman burungnya bakalan sehat lagi. Nah teman-teman, yang ini udah selesai. Ini yang kecil-kecil nih. Ini untuk temboloknya semuanya udah full semua nih kayak gini guys. Satu, wah ini mah udah full semua guys nih. Nah, usahakan kalau burung emprit itu kalian ngelolohnya sampai full kayak gini guys. Tuh, ini kita alhamdulillah teman-teman nih ada sinar matahari guys. Nih tuh, dia langsung pada ini guys, pada nyaliksik. Coba lihat nih, tuh dia ini teman-teman nyaliksik. Kalau bahasa Indonesia nyaliksik itu apa sih teman-teman? Coba dong komen di bawah dong. Tuh, dia pada asik nyaliksik semuanya guys. Ada yang di sini, nah ada yang di sebelah sana juga teman-teman. Ini biarkan mereka bermain-main seperti ini supaya mereka itu lebih terbiasa teman-teman dengan alam. Dan ini sawah teman-teman ya, ini sawah, tapi mereka nggak mau ke sana teman-teman, karena mereka belum tahu mungkin ya, atau memang ini saya sudah diperkenalkan dengan millet sedari kecil supaya mereka tuh nggak makan padi teman-teman. Nah, ini nih yang terakhir teman-teman. Ini sebenarnya yang gede-gede itu, yang besar-besar tadi, ini saya pisah. Cuma di sini nih. Nah, ini yang terakhir. Kita kasih makan dulu, guys. Ini udah selesai, kita kasih makan semuanya. Nih, kita jemur dulu deh di sini sebentar, guys. Nah, kita jemur sekaligus di sini mereka nyaliksik semuanya, teman-teman. Tuh. Nah teman-teman, segitu aja video untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu, komen di bawah, dan like video ini teman-teman ya. Assalamualaikum.